Bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu enggak baik. Bahasa itu tidak baik untuk agama. Tapi kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar wilayah kita. Tapi kalau saksi agama itu gitu. Ya kayak tadi contoh paling gampang tadi. Ada orang zina kamu melihat terjadi saksi itu saksi. Tapi nak delok mergo ngantri itu tidak saksi jenenge, paham? Paham jelas ya? Ngomong ini agak terang no jelas kok. Modelnya kebacau jadi enak ya. Jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bid'un wasituna bid'ah. Al iman syu'bun seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman. Beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan. Kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak kiai saiki, misalnya pro istighfar, promosi istighfar, sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing, melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur, membeni asu itu. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak? Enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya enggak? Ada kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi enggak cerita sisi istighfarnya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar, toh akhirnya umat istighfar tenanan nangis tenan tapi medite ra karuan. Mergo yang penting istighfar ini apa-apa. Enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Monggo istighfar sareng-sareng nggih, niki bagian dari kebaikan. Tapi nginjang sing lomo tetap lomo. Sing medit dilereni medite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan gimana coba? Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek nglakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi sayyi'ata al-istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Setiap habis elek habis. Misalnya aku bar ngenyek Fauzi elek. Kok langsung getut, gak lek ganteng. Tapi nak iso wae tambah elek perkarane ngenyek jebule muni ngene. Tapi secepatnya. Pahamin apa? Secepatnya wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Misalnya gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan, bangsa kita, gue itu pemalas, nggak kayak orang Singapura. Dari seminar gue guri. Engkau nanti dong Singapura, apa neng Indonesia? Narasumber sembrono. Nah, nak bar ngomong ngono kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri. Kudu langsung, ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus rabuk sahur tapi astagfirullahaladzim. Dari pengiran hubungannya. Aku ramelok mbok utangi, mbok jalui sepuro. Nabi itu kalau ngendikan kebaikan itu sampai 60 item terus lagi 60 item. Wa imatatul adza minator kan al iman gini a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit terus ngendikan gitu. Tasaddaku, terus sedekah walau firsana satin sana contoh sikil wedhus.
Wong Arab ora tau nyebleh pitik. Dadi senajan itu jek sikil wedhus. Dadi ra kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Sebab kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar apa? Wong Arab ku nak mayu ra nyembelih wedhus. Mulane sedako senajan to sikil wedhus. Barang wong kiai Indonesia nak mayoran mau nyembelih pitik. Akhirnya sedako tagane ceker. Ora ngono dul. Pak, kiase ora ngono. Kiase ngene sikil wedhus iku ana nilaine. Lah cakar ora ana nilaine. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah ke walau firsana satin. Kalau kamu masak, dudoe sing akeh, ben iso diterotong-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau gak bisa semua, bitol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria, nak ketemu tong. Jadi, terus di kalimatin toibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu ya nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana? Bisa. Misalnya ke istighfar terus buat murah di duit buat barno. Terus ngerti sirai ngeluh rabu tukang obat. Astagfirullah. Astagfirullah. Coba aku sirah keluh. Astagfirullah. Nah itu resiko tasawuf tanpa fikih. Makanya kacau. Tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak. Ibumu tuh tukang obat. Periksa no. Kemudian bersamaan dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna iso ngelakoni hak-haknya ibu. Kalau cah dalam kulon namun kali, cah dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak ngaku kiai. Ibu kulo wis sepuh karena tadi nggak boleh seorang anak punya cah dalam lebih banyak timbang ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong supir saya, pokoknya nak ibu tindak rasa pamit. Supaya spesial seorang tua itu, nak dulurku kudu pamit. Bukan karena saya ingin mendedak, supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulu. Tapi nak ibu rasa pamit, kan kunci di bawah supir. Oh, nanti isen tenan. Isen itu gara-gara ngajak kiai tenan. Kita ajak lu ngene asem. Pikiran gue lagi nganggo mobil, nggak ada acara. Coba bareng ke omah mobil kurang. Tapi kalau biasa kaidahnya gitu ya sudah. Yang berdua 3 ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus film. Saya punya sekian uang. Bilang dia dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu kadang mau tindak ning sawah, mungkin wong sepuh, ane kadang gelap sawah, nggak mobil. Ya cadalku tak bisa gitu. Misalnya cadalku kok ibu lagi seneng, perkarane adalah yang diminta bantu cadalku. Padahal saya tugas di saya, tetap tak akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya, menangkan ibu. Guling-gilingan kalau kita ini hormat. Itu fikih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu juga telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau cok hadis itu tapi jebule. Ya mobil sendiri, tunggu ibu. Piye kok? Pengajian. Pengajian itu golek duit, nak ngurmati ibu itu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas, anak ikhlas orang ngamuk tiga ibu. Kue canom misalnya pengajian mobil tiga ibu ubah lah kena ujek nom. Isen aku kiai, isen mana nara toat. Mana anak. Marah ini watak ini marah ini. Maka fikih itu penting karena itu yang bisa bikin standar apa? Bisa bikin apa? Standar. Fikih jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu. Sehingga wujudkan dalam aturan hidup itu tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit. Kalau candalem diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa benar-benar al jannatu tahta aqdamil. Aku berkali-kali nyeluk candalem misalnya ada tamu gitu butuh mbak untuk kayak kopi juga. Buat nonton tidak ibu ya sudah selesai sudah. Jadi jelas aturan. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturan pengiran seperti wa yadruna bil hasanatis saya setiap kesalahan kita terutuli kita hapus dengan kebaikan. Kesalahan wong utang ya nyaur apa istighfar. Kesalahan wong kodok subuh istighfar apa langsung kodok subuh. Mana ana kodok subuh ya kodok subuh bareng ra usah kodok astagfirullahaladzim.
Ruwe potong ora iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong khusuk, angel. Maksudnya sawangane iku otoritasnya tinggi dia, ngene uraan kono apa? Nek rapati ngalim rasa khusuk, mari didel wong nemen-nemen. Akhirnya malah repot agama iki malah repot. Biasa wae, dadi nek pas salah iku wong ya rapati ngandel ngono. Dadi gue jaga di. Nek pas salah ben wong rapati ngandel.